Pak Warso sama Pak Syafaat ngajukan pra peradilan, Pak? Ya, alasannya bahwa kami mengajukan itu terkait dengan penetapan tersangka. Maka kami perlu untuk menguji tentang dua alat bukti yang dinyatakan cukup oleh jaksa. Nah, frasa itu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya harus dibarengi dulu dengan penyidikan permulaan, yang kemudian harus disidik dan dinyatakan sebagai calon tersangka. Namun faktanya adalah klien kami tidak pernah dinyatakan atau disidik dalam kapasitas selaku calon tersangka, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Jadi awal mulanya itu yang data yang kami dapatkan adalah semua diklarifikasi, terus kemudian dipanggil sebagai saksi, kemudian tahu-tahu sebagai tersangka. Nah, maka untuk itu karena objek penetapan tersangka itu juga sebagai objek pra peradilan, maka kami mengajukan dulu apakah sah, apakah tidak ada kecacatan proses dalam penetapan tersangka. Intinya seperti itu. Gugatan. Nah iya, gugatannya itu isinya. Jadi kami menguji tentang penetapan sah tidaknya status yang diberikan kepada klien kami, status tersangka. Karena tersangka itu akan membebani pikiran, ya kan? Membebani pikiran, bahkan bisa saja orang itu merasa terkekangi, gitu kan? Mungkin mau datang kemana itu juga tidak enak kan, begitu kan? Maka untuk itu kami akan menguji itu dengan melakukan gugatan pra peradilan. Itu. Nah, kalau materi isinya tentu banyak hal terkait dengan alasan-alasan di situ. Salah satunya seperti tadi saya sampaikan. Jadi subjeknya adalah penetapan tersangka, tetapi alasan yang lain yang terkait dengan itu perkara ini kami juga melihat bahwa itu juga perkara administrasi. Karena melaksanakan perintah atasan. Terlebih kan juga perlu kami sampaikan penyetoran ke Kasda itu ternyata setelah disetorkan itu dibarengi dengan harus ada STTS, surat tanda setor, STT ya, STTS ya. Nah itu. Nah, di dalam surat tanda setor itu ke Kasda itu, di situ harus ada tanda penerimaan oleh bendahara dinas. Nah, maka selain itu juga harus ada tanda tangan penerima anggaran atau penerima keputusan, ya. Nah, itu berarti kan dalam konteks ini adalah Hartono, bukan klien kami. Hartono itu? Itu bendara UPT, kan gitu. Maka di situ itu konteksnya mestinya kan yang bertanggung jawab dalam arti adalah pengguna anggaran. Lebih jauh adalah dinas, lebih jauh lagi adalah bupati. Karena sebagaimana laporan dari ekspektorat, itu bahwa di situ pada titik kesimpulan dan saran hasil pendapatan tentang penyewaan kios secara bruto harus disetorkan ke Kasda. Nah, maka dengan demikian itu adalah perintah secara administrasi terpenuhi sudah. Termasuk dari bupati langsung itu, Pak ya? Iya, maka dari itu di mana letak klien kami dalam konteks dugaan untuk pungutan liar, ya kan? Padahal pungutan liar kalau kita bicarakan adalah berawal juga dari kesepakatan para pedagang. Kemudian di sisi lain bahwa munculnya negosiasi itu dengan kepala dinas, bukan semata-mata dengan klien kami, kan begitu, kan itulah. Maka itulah yang perlu kami uji juga. Sisi lain juga ketika sudah masuk dalam ranah
pidana, ya kan, mestinya jaksa juga mempertimbangkan bahwa pegawai negeri itu diatur dengan undang-undang tersendiri, ASN itu. Iya, maka di situ harus ada yang namanya aparat penegak ya, jadi intern pemerintah dan begitu, APIP biasanya kan begitu. Nah, itu harus dilaksanakan dulu lah. Sementara APIP itu dalam pangejawantan di daerah adalah inspektorat. Inspektorat sudah mengeluarkan surat itu tadi. Wong kami saja kalau tidak terima ya atas keputusan itu, kita bisa mengajukan keberatan, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tun. Nah, sementara karena rekomendasinya adalah untuk menyetorkan ke Kasda, kami sudah menyetorkan ke Kasda, kan kami terima saja. Wong tidak ada kerugian apapun dari kami juga. Wong sejak awal memang kami hanya sebatas melaksanakan tugas. Karena itu salah satu tugas daripada yang diamanahkan kepada UPTD, pasar, terus Kabid kan begitu. Dan itu juga diamini dalam kapasitas kasih apa namanya Kabid Sarpras kan begitu. Nah, itu kan diamini. Nah, kepala dinas ini kapasitasnya kan mewakili bupati atas nama bupati. Nah, kalau sudah disetor ke Kasda, ya setidak-tidaknya lah bupati juga harus bertanggung jawab begitu. Jangan kemudian menetapkan tersangka dalam kapasitas acak, tidak bisa dong. Tapi kan itu uang Kasda di sebagai barang bukti Pak ya, itu Pak ya, dibalik ke kejaksaan. Menurut keterangan jaksa begitu. Nah, justru di situ itu kan urusan pemerintah daerah, sah tidaknya urusan pemerintah daerah. Kalau saya pengacaranya pemerintah daerah berbeda, ya kan? Oke. Terima kasih Pak Kasdi.